Pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dan munculnya nama Bahlil Lahadalia sebagai kandidat kuat Ketua Umum Golkar selanjutnya memicu spekulasi adanya intervensi pihak luar yang ingin memanfaatkan Partai Golkar. Benarkah ada kondisi yang memaksa Erlangga mundur? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPD 1 Partai Golkar Wilayah NTT, Immanuel Melkiades Lakalena, dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Melki, Bang Ege. Selamat malam Mbak Sylvia, selamat malam Bang Effendi. Selamat malam Melki, Sylvia dan para pemirsa. Baik, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita mulai dialog ini, abang-abang kita simak dulu ya. Ada kejadian menarik di IKN yang mungkin ada relevansinya dengan kondisi hari ini. Kita putarkan bersama. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Bang Ege, ke Anda dulu deh. Ada kode apa di balik candaan Pak Erlangga tadi ke Bahlil? Kursinya Pak Kapolri diambil itu sama Pak Bahlil. Oke, yang pertama sebagai ilmuwan, nih Bang Melki, saya percaya ada tekanan. Tapi saya tentu tidak boleh berbasis pada kepercayaan saya karena harus berdasarkan bukti. Kalau enggak saya suzon. Nah, kalau dilihat kondisi tertawa-tawa ini, saya mau mengatakan ini kondisi tertawa bebas yang sangat berbeda, Sylvia dan para pemirsa, dengan kondisi pada saat menyampaikan pidato. Pidato yang dibantu oleh mungkin sesama pengurus DPP Partai Golkar, Suara Rizal Malarangeng itu ya, yang membantu isi pidato itu. Kalau dalam ilmu komunikasi itu semacam isi pidato yang tidak bebas seperti tertawa yang Bahlil gitu ya, kursi Kapolri aja diambil gitu pada waktu sama-sama tertawa lepas di IKN gitu. Tetapi dalam pidato itu kan mengucapkan kata-kata yang tidak terlalu bebas. Bahkan kalau kami di ilmu komunikasi itu seperti kata-kata yang ingin menyampaikan bahwa itu tidak bebas-bebas betul. Bahkan seperti orang yang dalam tanda petik tersandera gitu. Jadi kalau orang dalam tanda petik tersandera itu dia sengaja mengucapkan kata-kata yang supaya orang tahu itu bukan lazimnya dalam kondisi sedang demikian. Jadi orang jadi tahu ini kok bukan demikian kalimatnya gitu ya. Karena juga demi supaya sesuai dengan keinginan atau kehendak Allah yang maha besar dan lain-lain seperti itulah. Oh, bukan seperti ini sepertinya Pak Erlangga yang kita ketahui. Jadi itu kalau tadi mengacu pada pertanyaan Sylvia, apa membaca konteks tawa lepas, canda lepas di IKN itu. Tapi pada sisi lain, kalau boleh jujur ya, barangkali ada ahli-ahli lain yang lebih tahu. Kalau saya ingin mengatakan Sylvia, ini jujur ya, harusnya kita nggak bisa paham kenapa bisa mengundurkan diri. Terutama Bang Melki juga ya, hari Sabtunya masih ketemu Pak Presiden, masih tertawa-tawa itu ya. Jam 14.07 sampai di istana melaporkan surplus perdagangan dengan Cina yang mencapai sampai $8 billion gitu ya. Dan kemudian dari konteks prestasi kan luar biasa. Partai Golkar itu di DPR nambah 17 kursi. Ya, dan itu pencapaiannya 15,29%, meningkat dari 12,31% dibandingkan pemilu 5 tahun lalu. Bahkan dari DPRD seluruh Indonesia tambah 50 kursi itu. Jadi 359 kursi gitu. Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu bisa mundur gitu, ditambah lagi dengan Sabtunya, kalau satu hari saja sebelumnya itu masih ada pernyataan tidak ada munaslup. Munasnya itu masih bulan Desember. Ya, oke. Sepanjang hari ini kami membahas Bang Ege, apa alasan Erlangga mundur? Apakah benar seperti yang disampaikan dalam pidatonya? Bang Melki, kalau yang disampaikan dalam pidato Pak Erlangga itu kan karena katanya mau fokus mengawal transisi pemerintahan baru. Ini banyak yang tidak mengerti, maksudnya kenapa untuk mengawal transisi pemerintahan baru malah harus sampai mundur? Kenapa Bang Melki? Ya tentu detail alasan terkait dengan mundurnya Pak Erlangga harus kami cek langsung kepada beliau ya. Paling tidak bahasa publiknya sudah kita dengar bahwa dalam rangka memastikan transisi bisa berjalan baik, Pak Erlangga memutuskan diri mundur. Nah tapi begini, memang kalau kita cermati isu tentang dinamika ini kan sudah terjadi beberapa waktu ya.
Dan tentu kami sebenarnya secara bersama di DPP maupun di tingkat 2, tingkat 1 se-Indonesia, kami berharap agar apapun isu yang berkembang, itu bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para pimpinan kami di atas ya, di DPP Partai Golkar. Dan setahu kami memang dan selama ini memang berjalan dengan baik, dan tentu kemunduran diri Pak Erlangga kemarin semua kita kaget ya, semua kami se-Indonesia kaget. Dan kami juga mengecek di teman-teman DPP juga tentunya juga kaget, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi, kan besok sudah ada pleno di DPP partai, sudah bisa lebih jelas terkait dengan kondisi Golkar hari ini, baik itu menyangkut pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto itu sendiri, dan tentu bagaimana langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh DPP partai dan akan menjadi panduan bagi kami semua di Indonesia untuk mulai merespon pengunduran diri Pak Erlangga ini dengan baik. Tapi yang pasti begini, apapun yang kemudian kita sudah lihat, yang kami selalu percaya dalam berbagai perjalanan Partai Golkar sampai hari ini ya, bahwa selalu ada sebuah langkah-langkah terobosan yang pasti dilakukan oleh Partai Golkar, para pimpinan-pimpinan di pusat maupun di seluruh Indonesia terkait dan merespon semua situasi yang berkembang termasuk kejadian hari ini. Dan sejauh yang kami lakukan dengan teman-teman ketua-ketua DPD 1 se-Indonesia, dengan teman-teman di DPP Partai Golkar dan para senior, komunikasi lagi berjalan untuk memastikan bahwa seluruh proses yang berjalan di Partai Golkar hari ini itu terkontrol dan bisa dilakukan proses penyelesaian organisasi yang baik dalam rangka memastikan bahwa pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto ini bisa kita tetap letakkan pada konteks organisasi dengan baik. Bang Melki, tadi Anda mengatakan yang dibawa ini pada kaget. Apakah hanya sekedar kaget atau juga muncul gejolak-gejolak, muncul pertanyaan-pertanyaan yang juga mempertanyakan apakah ada intervensi, apakah ada tekanan atau tidak kepada Ketua Umum Golkar sehingga akhirnya mundur? Ya, kalau kita kalau kita cermati memang Partai Golkar ini kan sejak awal berdirinya sampai hari ini kan adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, milik seluruh kader Partai Golkar, dan tentu milik berbagai kalangan ya. Jadi saya pikir begini, terlalu sederhana kalau mengatakan bahwa persoalannya itu karena desakan eksternal ataupun karena persoalan internal. Lebih saya lihat kalau kondisi Golkar itu karena Partai Golkar itu adalah adalah partai yang menjadi milik banyak orang. Tentu tidak bisa tidak bahwa kejadian menimpa Pak Erlangga ini pasti akan menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada partai yang kemudian memiliki semacam kepemilikannya itu sebesar Partai Golkar karena saking terbukanya partai ini bagi semua kalangan, bagi semua elemen bangsa ya. Dan tentu dengan kejadian hari ini kita melihat bahwa Pak Erlangga sudah menyampaikan apa adanya kenapa beliau mundur. Tentu kami sangat menghormati dan sangat menyayangi beliau sebagai Ketua Umum kami yang sudah memimpin kami selama 7 tahun. Kami juga semua berterima kasih bagi Pak Erlangga. Kami juga belum tahu lagi nanti bagaimana cerita lebih lanjut dari alasan yang sudah beliau sampaikan. Tapi yang pasti kan pesan Pak Erlangga kemarin adalah kami diminta seluruh Indonesia ini untuk melakukan proses ke depan ini dengan damai, dengan konstitusional, dengan bermartabat. Tentu kami juga komunikasi dengan teman-teman DPD 1 dan teman-teman di DPP Partai untuk semua proses ke depan ini bisa kita lakukan dengan baik untuk ada satu pernyataan, ada satu pernyataan yang menarik Bang Melki yang hari ini dianggap seperti apakah ini titik terang yang disebut ada kondisi luar biasa yang menyebabkan Pak Erlangga sampai mundur, yaitu pernyataan dari Yusuf Hamka atau Baba Alun. Coba kita simak bersama. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu, ya kan. Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran, Bah, siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Oke? Kalau dulu malu-malu kali ya, kalau sekarang udah nggak tahu malu, gitu aja perbedaannya. Pokoknya siapa yang nggak tahu malu, Bah? Walau-walam. Pokoknya saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone. Ya. I will be with you and I don't let you walk alone. I will walk. Bang Ege, kalau kita baca dari pernyataan Baba Alun ya, yang mengikuti jejak Pak Erlangga untuk mundur dan dengan pernyataannya tadi, apakah itu semakin mengonfirmasi bahwa pengunduran diri Pak Erlangga itu karena ada permainan politik yang tidak wajar sehingga akhirnya menyebabkan Pak Erlangga harus mundur? Jadi kalau kita dengar pernyataan-pernyataan termasuk dari Bang Melki dan hampir seluruh kader Golkar ya, kecuali para pemerhati dan pengamat, tadi ada Ujang, kemudian ada Hairul Umam dan lain-lain ya,
Zilvia, kan itu kalimat-kalimat normatif ya, yang masih harus menunggu ada pernyataan dari Partai Golkar. Nanti mungkin ada pertemuan dan ada, kalau nggak salah hari Rabu ya, Bang Melki ya, dan seterusnya. Hari Selasa besok. Selasa besok ya, dan seterusnya lah. Tapi kalimat-kalimat harus normatif lah, kalau nggak kan bahaya juga itu. Kalau betul ada tekanan dan lain sebagainya. Tadi ada Bang Ridwan mengatakan ada 3 kelompok itu ya, ada dalam, luar, tapi ada luar dalam luar, kayak celana aja lah. Pokoknya itu seperti orang di dalam tapi di luar dalam. Nah, Babah Alun itu saya nggak tahu posisinya sudah di luar apa di dalam, menyatakan 2 kali itu ulangannya, yaitu politik itu makin keras dan kasar dan keras gitu. Nah, kalau kita ngambil dari Babah Alun saja, itu kan persoalannya adalah antara Pilkada Jabar dan Jakarta, begitu ya. Nah, Pilkada Jabar dan Jakarta ini kan agak menarik, karena Jabar itu mula-mula mau menarik Ridwan Kamil ke Jakarta. Nah, Deddy Mulyadi yang kader partai tertentu mau ke Jabar. Kalau dia ke Jabar, akhirnya Ridwan Kamil ke Jakarta. Sementara ada orang lain yang mau ke Jakarta. Ini terkait juga dengan konstelasi di Jawa Tengah dan lain-lain lah sebagainya gitu. Nah, jadi kita jadi tahu tuh dalam konstelasi seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan kita nggak bisa menduga-duga itu sekarang, Zilvia. Yang kita bisa duga adalah begini. Kalau ini permainannya betul kasar dan tadi keras, maka yang akan kita lihat kan kemudian siapa yang mengambil alih nantinya. Itu paling gampang. Betul kan? Jadi kalau ini nanti betul lahir menuju Munaslup, lalu siapa yang jadi kapten? Dan kapan itu segera terwujud pada pendaftaran 27 Agustus di 2 provinsi yang menjadi, atau 3 provinsi yang menjadi titik pusat misalnya dari tarik-menarik ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta misalnya. Kalau ini terkait dengan apa yang tadi disebutkan dari pernyataan Babah Alun gitu. Tapi kalau ini sebagai sebuah konstelasi nasional yang tadi disebut lebih luas, kursi Kapolri saja ditarik misalnya, nah itu kita nanti lihat dari hasil pertemuan pada hari Selasa atau bahkan Munaslup ya jadinya Bang Melki ya, yang dari Desember jadi maju ke depan itu misalnya. Baik, oke. Ada satu hal lagi, pernyataan yang muncul lagi hari ini merespons pengunduran diri Pak Erlangga, tapi dari konteks hukumnya. Ada pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang tadi kami sudah putarkan, yang mengatakan bahwa belum ada surat pemanggilan kembali kepada mantan Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, terkait dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Dengan pernyataan ini justru semakin mengundang tanya, Bang Melki, apakah iya pengunduran diri Pak Erlangga karena terkait dengan kasus hukum yang berkembang di Kejaksaan Agung? Ya, tentu kami tidak bisa menduga-duga ya Mbak Sylvia ya, dan Bang Ege dan para pemirsa Metro TV di mana saja, terkait dengan berbagai praduga yang dimunculkan atau muncul akibat interpretasi terkait hal-hal yang berkembang. Kita tunggu saja nanti hal-hal demikian ini akan kita lihat dalam waktu ke depan. Tapi yang pasti begini, Pak Airlangga ini kan dalam proses memimpin Partai Golkar selama 7 tahun ini sudah melewati berbagai macam cerita sejarah, dan tentu sampai hari ini juga beliau juga kemarin dengan segala macam situasi juga mampu melewati pileg dan pilpres dengan baik ya. Dan hari-hari ini tentu karena sekali lagi ya, karena Pak Airlangga sudah mengatakan mundur, dan kita semua tentu kami yang dari DPD 1 juga pasti akan ada waktu juga untuk berjumpa dengan beliau, mendengarkan dari beliau langsung. Tapi yang penting adalah kami di internal Partai Golkar sekarang melakukan langkah-langkah penyelamatan untuk memastikan bahwa semua proses di Partai Golkar ini, terutama terkait pilkada ini, bisa kita tuntaskan dengan baik. Kemudian juga penyelenggaraan organisasi Partai Golkar juga berjalan dengan baik, apalagi kita akan melewati masa-masa di mana ada penentuan kepala daerah, kemudian ada juga nanti penentuan para pimpinan DPRD di berbagai tingkatan dan seterusnya, yang itu tentu membutuhkan langkah-langkah organisasi kita merespon kemudian dari Pak Erlangga Hartarto. Tapi yang pasti begini, pesan Pak Erlangga bahwa kami secara damai, tenang, bermartabat, secara konstitusional menyelesaikan masalah ini akan menjadi salah satu panduan kami untuk nanti bisa mempersiapkan berbagai langkah-langkah ke depan di tingkat pusat dan tentu melibatkan seluruh Indonesia nantinya, agar nanti proses ini bisa kami selesaikan dengan baik. Soal nanti ke depan seperti apa, tentu saya percaya bahwa kami di Partai Golkar ini musyawarah mufakat dari mulai para senior, DPP partai dan DPD 1 DPD Indonesia itu pasti akan ketemu polanya dan kemudian menemukan berbagai persidangan yang dengan Bang baik. Melki sebut dengan langkah penyelamatan itu, apakah harus dengan cara Munaslup atau tetap menunggu Munas Golkar pada bulan Desember? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda tetaplah di Prime Time News. Sahabat baik kok, tapi kan biasa aja, biasalah ngomong kerjaan,
Ya. Soal Golkar gimana Pak? Saya nggak tahu ya. Itu kan saya betul kader Golkar, tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya. Oh, saya no comment lah kalau urusan itu. Bang Melki, sosok Bahlil ini kan mencuat juga namanya selepas Pak Erlangga mundur. Bahkan sebelum itu juga ya disebut-sebut berminat juga sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Per hari ini situasinya bagaimana untuk mencari penggantinya Pak Erlangga? Apakah akan ada munaslup atau tetap bertahan dengan Munas Golkar di bulan Desember? Kalau dikatakan munaslup nanti sekali lagi mungkin bisa kita dengarkan nanti besok hasil pertemuan di DPP Partai Golkar ya. Tapi kalau juga perbincangan yang saya cermati di kalangan teman-teman DPD 1, tentu karena ini sudah terjadi di tahun 2024, melakukannya itu memang normalnya di bulan Desember sesuai dengan kesepakatan. Tapi apakah dimajukan dalam beberapa bulan ini di tahun yang sama itu namanya munaslup, saya belum tahu. Nanti biarkan nanti besok DPP Partai yang memutuskan. Jenisnya ini apakah munas biasa atau munaslup ya. Tapi yang pasti begini, dalam semua situasi di Golkar ini tentu setiap kader yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat siapapun orangnya tentu bisa mengajukan diri untuk dipilih sebagai pemimpin Partai Golkar ke depan. Tentu ada beberapa nama yang sudah muncul ya di kalangan internal Partai Golkar yang sudah muncul. Ada Pak Bahlil misalnya, ada Pak Bamsud, ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Ahmad Doli Kurnia dan sebagainya. Tentu nanti kami melihat bahwa proses di Partai Golkar ini selalu kami akan mulai dengan musyawarah mufakat. Nanti tentu dengan situasi semacam ini yang sudah terjadi, kami akan mendengarkan betul bagaimana para senior dan nanti DPP Partai Golkar besok memutuskan dalam pleno DPP Partai Golkar untuk menentukan siapa yang menjadi pejabat ketua umum partai dalam mempersiapkan dan menjaga organisasi untuk tetap berjalan dan mempersiapkan munas ke depan. Dan setelah nanti besok ada keputusan pleno dari DPP Partai Golkar, itu akan menjadi panduan bagi kami semua se-Indonesia dalam rangka menentukan langkah-langkah ke depan untuk merespon pengunduran diri dari ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto yang sudah dilakukan pada Sabtu kemarin. Kami masih menunggu besok keputusan dari pleno DPP Partai Golkar tentang berbagai langkah-langkah kami ke depan nanti. Oke, baik. Bang Ege, kriteria Ketua Umum Golkar baru nantinya ya terlepas dari apapun nanti hasil dari pertemuan Golkar besok, pasti kan harus ada Ketua Umum baru. Apakah harus bisa menjadi sahabat yang baik untuk pemerintahan Prabowo ke depan? Saya tentunya agak lama sekali bersama dengan Partai Golkar ya, sejak mungkin selesai mahasiswa dulu ya Bang Melki ya. Bang Melki muda bolak-balik itu ke DPP jadi pembicara dan lain-lain. Sekarang saya udah tua sekali, udah pensiun gitu. Masih muda Bang Ege, masih muda. Ya, saya melihat bahwa Golkar ini adalah party of all seasons gitu ya. Lepas dari kadang-kadang saya suka kesel karena kekaryaan itu ternyata ideologinya jadi ikut siapapun yang memerintah gitu. Kekaryaan sama dengan selalu berada dalam pemerintahan ya. Walaupun pada sisi lain itu mungkin diterjemahkan sebagai sesuatu yang positif oleh teman-teman di Golkar. Nah, menjawab pertanyaan Zilvia, sekarang ini berarti ada dua sisi. Sisi yang pertama lekat dengan pernyataan dari Bang Erlangga Hartarto sendiri ya, Pak Erlangga Hartarto sendiri yang ujungnya itu adalah kawal demokrasi. Ya, jangan-jangan itu yang membuat dia terpental. Karena pernyataan dari Pak Erlangga Hartarto terakhir adalah justru konsentrasi pada transisi, yang berarti menjawab apa yang dinyatakan oleh Sylvia tadi. Harus konsentrasi pada koalisi yang besar ini nih. Jadi transisi itu sama dengan bersama-sama dengan koalisi yang besar ini, apapun kepentingan. Di Kim ini, apapun kepentingan. Begitu Sylvia. Oke, baik. Kalau begitu Bang Melki, untuk memilih ketua umum yang tepat bagi Golkar dan juga bagi pemerintahan ke depan ya, Bang Melki kan tadi bilang Golkar ini rasanya milik banyak orang, banyak yang merasa memiliki Golkar begitu kan. Oleh karena itu harus memilih ketua umum yang mungkin harus cocok dengan selera banyak orang ini. Sistemnya akan seperti apa di Golkar yang selama ini lazim terjadi? Kalau dibilang tiba-tiba ada sosok yang di DPP pun menjadi pengurus pun belum pernah atau tidak aktif begitu ya, hanya sebagai kader tiba-tiba menjadi ketua umum Golkar, itu mungkinkah terjadi Bang Melki?
Jadi kami punya anggaran dasar rumah tangga partai itu baku ya, bahwa menjadi calon ketua DPD 1, DPD 2 ataupun DPP Partai Golkar ketua umum itu ada berarti memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh ADRT kita gitu. Seperti kalau kita bicara ketua DPD 2, DPD 1 itu misalnya harus memiliki pengalaman 1 periode sebagai pengurus baru kemudian bisa dipilih sebagai ketua di sesuai tingkatan. Demikian pula menjadi ketua umum Partai Golkar juga sama. Memiliki pengalaman 1 tingkatan di bawahnya paling tidak dalam 1 periode kepengurusan di jabatan apapun, yang penting dia sebagai pengurus harian. Kalau kita masih ingat betul bagaimana waktu itu Pak Yusuf Kala juga terpilih ketika menggantikan Pak Akbar Tanjung waktu di Munas di Bali, kalau kita masih ingat. Beliau itu terpilih karena pernah menjadi pengurus juga di level daerah, kemudian itu memenuhi syarat dan bisa menjadi calon ketua umum dan kemudian menjadi pemimpin ke depan. Jadi prinsipnya kami akan mengikuti semua ketentuan ADRT yang berlaku dalam melewati tahapan ini, dan itulah yang kemudian akan menjadi panduan kami dalam menentukan proses yang akan kami lalui ke depan, mulai dari rapat pleno besok di DPP Partai Golkar sampai pada pemilihan ketua umum. Semuanya sesuai dengan arahan dari berbagai senior, berbagai teman-teman yang sudah juga kami diskusikan. Kita akan melewati semua ini melalui dengan mekanisme partai yang benar sesuai dengan ADRT. Dan itu pasti akan Tapi kami betul nggak jalani sih Bang, sudah ada kandidat yang bergerilya begitu ke DPD 1 untuk mencari dukungan? Sejauh ini kami sendiri belum berbicara soal siapa-siapa yang akan diputuskan, karena seperti tadi kami sampaikan, kami dari DPD 1 sendiri yang menjadi salah sebagai pemegang hak suara juga ya kan. Pemegang hak suara itu adalah DPP partai, ada beberapa ormas orsap nanti akan menjadi pemilik suara, pengurus demisioner, Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina di pusat. Baik. Kalau di daerah itu kami adalah dari DPD 1 se-Indonesia ada 38 plus ada 514 tingkat 2 se-Indonesia. Nanti kami akan menentukan ke depan itu biasanya dengan cara musyawarah mufakat. Kami mendahulukan musyawarah mufakat dalam menentukan pemimpin Partai Golkar, baik itu di pusat maupun di tingkat 2 dan di provinsi. Selama ini juga di zaman Pak Erlangga juga kami diarahkan untuk lebih penting musyawarah mufakat daripada pemilihan bebas. Jadi kita akan pentingkan nanti musyawarah mufakat. Baik, oke. Terakhir untuk Bang Ege. Bang Ege, Pak Luhut kita ingat pernah bilang ya, Golkar itu jangan mau diganggu orang luar. Nah, apakah dengan kondisi per hari ini itu masih berlaku untuk Golkar? Apakah Golkar bisa membentengi diri untuk tidak diganggu oleh orang luar? Apapun itu definisi menurut Pak Luhut ya. Tapi apakah itu mungkin terjadi di Golkar, pemilihan ketua umum yang baru itu bisa bebas dari intervensi orang luar? Ya, jadi justru ini pertanyaan atau pernyataan yang harus kita berikan kepada seluruh teman-teman Golkar, Bang Melki, Bang Luhut, Pak Erlangga Hartarto, siapa-siapa yang berniat jadi ketua umum, para mantan ketua umum sebelumnya ya, bahkan kepada Bang Luhut sendiri ya. Jadi artinya kepada seluruh yang kita hormati, jangan bawa-bawa orang luar termasuk untuk ganggu-ganggu Golkar gitu. Jadi biarkanlah Golkar itu sekarang saya anggap sebagai partai yang sangat berpengalaman ya. Lepas dari kadang-kadang saya tidak setuju dengan ideologi selalu ikut pemerintahan itu, tapi ini partai yang sangat berpengalaman. Kalau Golkar saja mudah diganggu orang luar, Zilvia, apalagi partai yang lain. Jadi seperti kata Bang Luhut, termasuk Bang Luhut sendiri saya yakin akan menjaga itu, jangan bawa-bawa orang luar yang mengganggu-ganggu Partai Golkar. Dan Partai Golkar ini saatnya kita media dan para ilmuwan mengingatkan, ayo perkuat diri sendiri, seperti tadi kawal demokrasi, ya walaupun pasti ada kepentingan bersama-sama dengan koalisi. Selamat menjalankan pertemuan besok, rapat pleno hari Selasa, dan tahap selanjutnya mungkin musyawarah nasional. Sekali lagi selamatkan Golkar, selamatkan demokrasi juga, dan jangan diganggu oleh orang luar. Begitu Sylvia. Baik, terima kasih Bang Effendi Ghazali dan juga Bang Melki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.